memang kami itu setiap dalam rencana kerja anggaran perusahaan RKAP itu selalu menyisihkan masalah untuk riset. Nah, kami itu dalam riset itu juga dalam RUPS kita meminta terhadap komisaris, terhadap pemilik ya yang RUPS ya pemiliknya terutama gubernur kan kita itu perusahaan daerah punya Provinsi Jawa Barat. Kita untuk mengajukan anggaran untuk itu dan alhamdulillah sampai beberapa saat itu selama kita mengadakan riset legislatif, eksekutif, semua yang ikut memiliki perusahaan kami itu dan stakeholder itu mendukung kami itu. Oke, jadi mereka semua itu. support ya untuk riset itu ya. Oke, jadi berarti cukup baik sekali ya supportnya ya. Betul. Baik. Nah, kalau sampai saat ini bagaimana nih perkembangannya kalau kita lihat dari ya sisi penjualan dan Kalau kita waktu itu alhamdulillah kita juga karena ada uji coba, kita udah pernah diuji coba di Malaysia di Kota Baru, malahan kita pernah datang ke sana juga di Kuala Lumpur dan ternyata kita banyak berhubungan dengan orang-orang Malaysia yang mempunyai kapal-kapal keruk, mereka juga mulai berdatangan ke kami. Nah, mulai sekarang ini malahan PT Timah sekarang udah mulai memesan terhadap kami ya, tetapi memang dengan pesanan-pesanan itu akan kami lagi kerjakan gitu. Dan yang terutama yang untuk minyak kita masih menunggu uji coba di Balikpapan ya Pak Sam ya. Untuk itu ada satu lagi untuk masalah untuk pengaliran, cuma mungkin masalah waktunya ya. Oke. Baik. Nah, Pak Sam, pipa apung ini kan tadi sudah dikatakan untuk minyak dan juga pengerukan. Ada kemungkinan bisa digunakan untuk hal-hal yang lain? Kemungkinannya selalu ada. Jadi banyak hal yang bisa sebetulnya digunakan untuk misalkan yang mengapung bisa. Yang mengapung gitu ya. Terutama di laut ya, yang membutuhkan daya apung yang baik gitu ya. Tapi untuk sementara ini memang kita lebih konsen kepada khususnya untuk perminyakan karena cukup banyak kebutuhannya. Ya. Oke, kalau begitu bisa nggak Pak Sam sedikit menggambarkan kepada smart people begitu teknologi pipa apung atau pipa apung ini seperti gimana sih Pak? Coba divisualisasikannya bagaimana nih? Kalau sebetulnya pipa apung ini adalah kalau kita lihat ya bentuknya mungkin tidak tertarik ya karena itu hanya satu pipa panjang yang panjangnya kira-kira 10,7 meter ya. Diameternya bervariasi mulai dari 8 inch sampai 28 inch. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang tidak ada visualisasinya, tetapi kalau kita lihat di kapal-kapal tanker itu di laut itu atau lihat dari pesawat di industri-industri pengerukan banyak yang menggunakan itu. Ya, seperti contohnya di Singapura pada saat menambah daratannya itulah yang digunakan untuk mengalirkan pasir-pasir untuk membuat darat itu. Ya, jadi dikeruk dari laut, pasirnya mungkin dari Indonesia kali, kemudian dibawa ke Singapura untuk membuat tambahan darat, pasir buatan, laut buatan itu ya. Daratan buatan. Reklamasi untuk reklamasi betul. Oke, jadi secara visualnya seperti itu ya kalau tadi Pak Sam bilang awalnya mungkin tidak menarik karena bentuknya memang pipa begitu ya, smart people ya. Sudah hitam dan memang pipa biasa gitu ya. Tetapi kegunaannya sangat luar biasa. Karena lihat hitam tetapi begitu ditanya harganya orang bisa terperangah langsung ya. Oke. Nah, berbicara mengenai harga nih. Kalau misalnya kita sudah bisa membuat teknologi ini sudah bisa diterapkan dan sudah dibuat secara massal, misalnya kita sendiri yang membuat teknologi pipa apung ini. Harga dengan yang impor pasti jauh berbeda dong ya, Pak ya? Jauh berbeda. Karena pertama bahwa kita menggunakan bahan baku lokal. Ya, kita memiliki bahan baku lokal. Yang kedua bahwa produk-produk pipa apung yang kita import itu memang lebih banyak didominasi dengan menggunakan karet sintetik. Nah, itu yang kita gantikan dengan karet alam. Ya, memang ada beberapa bagian yang tidak bisa digantikan dengan karet alam, yang langsung berkontak dengan minyak seperti itu tidak bisa digantikan dengan karet alam. Tapi itu porsinya sangat kecil. Dan itu tapi masih tetap bisa didapatkan bahannya secara lokal. Masih. Ya, tapi juga itu masih import. Import. Oke. Jadi hanya small part aja yang kita masih import. Selebihnya semuanya dari karet alam dalam negeri, gitu ya. Oke. Jangan kemana-mana Smart People, kita akan jeda sejenak. Setelah itu kita kembali lagi. Jadi tetap pastikan Anda menyaksikan Iptek Talk.
Kita kembali dalam Iptek Talk Smart People dan saya masih bersama Insinyur Samuel Patisenda dan juga Dr. Andes Ison Kartison. Kita lanjutkan lagi obrolan kita. Pak Ison, kalau ada yang Smart People yang mungkin ingin mencoba untuk memesan ini gimana nih caranya nih Pak? Menghubungi Pak Ison saja ke Agronesia? Bisa ke PT Agronesia atau ke Inkaba di Jalan Simpangan Industri nomor 2 Bandung. Di Bandung ya? Ya, betul. Wah, luar biasa sekali. Nah, ada kemungkinan nggak sih sampai kita pada keterbatasan bahan baku nih Pak Ison, kira-kira ada nggak? Dalam bayangan ada nggak kira-kira? Kalau keterbatasan bahan baku, saya kira nggak ada masalah. Oke. Karena kita masih mungkin industri-industri dalam negeri itu yang belum berpikir untuk mengembangkan industri karetnya gitu ya. Karena memang industri karet itu cukup mahal ya. Kalau untuk secara pribadi atau perseorangan itu agak sulit, perlu modal besar ya untuk permesinannya. Tapi kalau sebenarnya di kita juga kan banyak perusahaan-perusahaan yang besar-besar tapi mungkin mereka itu kurang tertarik terhadap karet, padahal kalau kita kembangkan, misalnya sekarang itu karet kita hanya 30.000 itu ya per kilo itu. Kalau ekspor juga dia kan dapat dolar mungkin, beda ya dengan rupiah ya. Makanya mereka itu lebih senang yang quick yielding, ya cepat aja yang cepat supaya dapat. Karena kalau produk karet itu harus melalui proses dari mulai pembelian, penelitian bahan baku sampai pembuatan cetakan sampai pembikinan proses segala macam itu memerlukan waktu. Nah, itu kan mungkin juga merupakan satu kendala atau satu PR tersendiri nih untuk produsen lokal, begitu kan, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Sam, bahwa sebetulnya sih SDM tadi sudah ada, teknologi sudah ada, begitu sudah siap, hanya saja memang perusahaan-perusahaan itu memang masih ya seperti yang dikatakan tadi merek mandate itu kan, karena ada rasa kurang kepercayaan terhadap produk lokal. Berarti kan PR juga nih untuk kita semua. Semuanya gitu kan. Karena kadang-kadang orang begitu. Lebih baik kita beli dari luar negeri. Padahal kita belum tentu jaminannya bagus ya. Padahal di kami itu kadang-kadang perusahaan-perusahaan begini. Kita beli tapi jaminannya sekian tahun. Kalau mereka buka LC, datang apakah barangnya bagus atau tidak, nggak jadi masalah. Kalau kita tetap ada garansi. Oke, berapa lama Pak? Garansi untuk pipa apung itu yang untuk minyak mungkin antara 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun? Ya, betul. Oke, untuk yang minyak ya? Ya. Beda dengan pengerukan? Pengerukan kita sampai 3 tahun sampai saat ini yang kita uji coba sampai sekarang masih terpasang bagus. Oke. Karena itu uji coba mungkin untuk dijadikan dasar nanti untuk garansi kita. Nah, Pak Ison sendiri dan juga teman-teman dari Agronesia ada nggak sih strategi-strategi tertentu begitu? Mungkin kan tidak hanya saja ingin menggandeng Pak Sam dan teman-teman begitu kan, tapi juga lebih komersil lagi barangkali, bahkan mungkin juga kita yang seperti tadi, kita yang mengekspor gitu. Apa yang dilakukan kira-kira strateginya untuk bisa mencapai itu? Strategi kami untuk PT Agronesia yang membawahi divisi karet Inkaba itu, kami itu mencoba akan mengembangkan pabrik ini sesuai dengan harapan kami yang telah kita rencanakan. Tetapi seandainya tidak, mungkin kita akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan siapapun yang memang yang bisa bekerja sama dengan kita. Yang berminat dan tertarik. Iya, betul. Dan mau bekerja sama. Itu yang paling penting. Mau bekerja sama ya. Oke. Ke depan. Baik, Pak Sam. Pak Sam sendiri punya harapan apa sih? Dan harapan dan juga tentunya berharap adanya komitmen ya. Dengan sudah ada teknologi ini sudah tersedia loh di hadapan kita begitu. Kenapa tidak bisa kita maksimalkan begitu kan? Berarti diperlukan komitmen dengan beberapa instansi tertentu mungkin. Apa sebenarnya yang diinginkan atau harapan dari Pak Sam dan teman-teman? Harapan kami terutama khususnya sebagai insan BPPT ya, yang bergerak di bidang teknologi, pengembangan teknologi, tentunya apa yang kami telah hasilkan itu betul-betul bisa diimplementasikan, bisa diadopsi oleh industri. Tetapi diadopsi oleh industri itu tentu kan biasanya juga industri itu menginginkan ada satu kebijakan yang bisa mendorong industri itu untuk memproduksi atau menggunakan teknologi. Oleh karena itu sangat kami harapkan dari peneliti-peneliti di BPPT ini, mudah-mudahan apa yang sudah dihasilkan ini betul-betul nanti bisa digunakan, bisa diterapkan lah gitu. Dan saya yakin bahwa Inkaba bisa menjadi pionir dalam hal ini sebagai industri pertama untuk pipa apung di Indonesia. Dan industri-industri yang lainnya akan ikut, karena kebutuhan cukup banyak. Tidak mungkin
Inkaba dalam hal ini akan memproduksi sendiri, ya, dengan kapasitas dan jumlah kebutuhan itu. Jadi mungkin kolaborasi dengan Inkaba dengan mitra-mitra yang lain. Oleh karena itu memang kami tidak henti-hentinya juga selalu melakukan sosialisasi ke para pengguna maupun industri-industri karet yang lainnya. Oke, baik, untuk selalu mencoba menggunakan produk dalam negeri ini ya, karena mutunya tidak kalah, bahkan mungkin jauh lebih baik gitu kan? Bisa jadi lebih baik. Bisa jadi lebih baik gitu kan? Oke, baik, wow, luar biasa sekali ya, Smart People, dan terima kasih sekali Pak Sam, terima kasih sekali atas waktunya dan sudah berbagi ilmu bersama nih bahwa ternyata kita pun bisa menghasilkan satu teknologi yang diterapkan lagi untuk menjadi satu produk yang bisa nantinya in the future ke depannya bisa kita ekspor, siapa tahu ya Pak ya. Terima kasih sama-sama. Dengan hasil lokal juga ya, baik. Produk lokal. Oke, baik, terima kasih Pak Ison. Salam untuk teman-teman semua di Agronesia. Sama-sama, terima kasih saya terima sampaikan. Terima kasih, sukses. Iya, terima kasih juga Smart People atas kebersamaan Anda dalam Iptek Talk kali ini, dan tentunya kita jumpa lagi dalam episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan kami dalam Iptek Talk untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya dengan tema yang berbeda tentu saja. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi dan jangan pernah membayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24. Saya Ririn Agustarini, salam Iptek Talk.